Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovita Rahmawati Kusumaning Tias, NIM 3312420008, Prodi Ilmu Politik 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kampanye hitam yang ada di Indonesia. Setiap kandidat tentunya akan melakukan strategi atau caranya masing-masing dalam mempersiapkan suatu pemilihan. Salah satunya adalah dengan kampanye. Kampanye sendiri diartikan sebagai upaya komunikasi politik untuk memenangkan suara terbanyak. Salah satu masalah yang sering mencuat saat pemilu ialah kampanye hitam. Lalu teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu kampanye hitam dan apa itu kampanye negatif? Kampanye hitam atau black campaign dalam pemilu. Apa itu kampanye hitam? Kampanye hitam ialah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok. Target-target umumnya adalah para jabatan publik, politikus, kandidat politik, dan aktivis. Lalu apa saja sih yang termasuk black campaign? Yang termasuk dalam kegiatan negatif campaign menurut Undang-Undang Pemilu biasanya berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, dan tindak pidana pemilu. Lalu apa sih perbedaan kampanye negatif dan kampanye hitam? Kampanye negatif sampai saat ini tidak dilarang oleh pemerintah. Kandidat atau kelompok yang merasa menjadi sasaran kampanye negatif diberi ruang untuk menanggapi dengan memaparkan data valid atau argumen yang dapat membela posisinya. Sedangkan kampanye hitam adalah menuduh pasangan atau kelompok lawan politik dengan tuduhan palsu atau belum terbukti, atau melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin. Lalu, mengapa sih di Indonesia masih sering terjadi kampanye hitam? Di Indonesia sendiri, kampanye hitam masih sering terjadi dikarenakan sulitnya kegiatan itu untuk ditindak. Letak kesulitannya terdapat pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Pasal 249 ayat 4 bahwa pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan pemilu. Adanya batas kadaluarsa yang begitu cepat, yaitu hanya 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilulah yang menjadikan pelanggaran tersebut sulit ditindak, karena biasanya baru dilaporkan kepada Bawaslu setelah batas kadaluarsa tersebut. Selain itu, penggunaan media elektronik dalam kegiatan kampanye hitam belum diatur secara lengkap dan memadai oleh undang-undang maupun peraturan terkait dengan pemilihan umum, sehingga pemikiran para penegak hukum belum sampai pada pelanggaran yang dilakukan melalui media dan cara tersebut. Yang paling sering terjadi adalah adanya beberapa pihak penegak hukum yang memiliki pemikiran bahwa kondisi aman terkendali dapat dicapai apabila laporan pelanggaran pemilu tidak ditindaklanjuti sehingga tidak muncul di masyarakat, sehingga tidak perlu sampai ada tindak lanjut dari pelanggaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa pihak penegak hukum kurang berani menindaklanjuti pelanggaran kampanye hitam yang dilakukan oleh partai-partai, terutama partai-partai besar. Apa saja sih pelanggaran kampanye hitam yang sering terjadi? Beberapa kegiatan kampanye negatif yang sering dilakukan oleh para bakal calon legislatif atau eksekutif ialah penyalahgunaan fasilitas negara atau fasilitas umum. Hal ini biasanya dilakukan oleh bakal calon yang sebelumnya sedang menduduki jabatan eksekutif atau legislatif negara. Penggunaan fasilitas itu digunakan untuk kampanye. Selain itu, money politik juga masih sering dilakukan oleh para bakal calon untuk merebutkan perhatian dan simpati masyarakat. Untuk pejabat yang ingin kembali memperoleh posisi jabatannya di periode selanjutnya, sering melakukan money politik dengan cara membagikan bantuan langsung tunai atau BLT, dana sosial atau door prize ketika kampanye. Mereka menjadikan BLT yang berasal dari anggaran negara untuk mencari simpatisan atau pendukung ketika kampanye. Beberapa solusi agar terhindar dari kampanye hitam ialah yang pertama, cermati reputasi media penyampaian berita. Seiring kemajuan zaman, banyak bermunculan laman berita baru.
mulai dari yang memiliki kredibilitas hingga yang tidak jelas sumbernya. Hal ini perlu kecermatan dari masing-masing individu untuk mempercayai sebuah berita. Agar lebih aman, cari berita dari media yang sudah memiliki nama besar. Cara yang kedua yakni dengan mencermati penulis artikel, karena saat ini sudah banyak lahan untuk melakukan itu, mulai dari media sosial, forum online, hingga blog. Sebelum mempercayai mentah-mentah konten kampanye dari individu, bisa dicari latar belakang penulis. Hal itu bisa dilakukan dengan mudah melalui internet. Yang ketiga, yakni dengan menyelidiki cerita versi lawan atau kompetitor. Langkah ini dilakukan untuk menimbang-nimbang cerita yang ada, sehingga bisa muncul versi tengah yang lebih netral. Yang keempat, yakni dengan selalu mencoba melakukan proses verifikasi. Media sosial bisa membantu Anda untuk melakukan verifikasi jika ada pemberitaan mencurigakan mengenai proses pemilu. Yang kelima, jangan sebarkan rumor, yakni jika menerima pemberitaan negatif tentang peserta, pemilu jangan disebarkan terlebih dahulu. Sikap latah menyebarkan berita yang belum tentu benar akan sangat membantu persebaran ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.